Bab 209, Binatang Ganas Berdarah Murni. Dalam periode waktu berikutnya, Suzimo melanjutkan kebiasaan kultivasinya yang biasa. Dia menghabiskan sebagian hari-harinya untuk meningkatkan ranah kultivasinya, tetapi sebagian besar dihabiskan untuk studi penyempurnaan senjata. Saat malam tiba, Suzimo akan mengunci guanya dan mengaktifkan formasinya untuk memulai kultivasi iblis dan penyempurnaan organ. Karena penyempurnaan organ akan menghasilkan aliran ki iblis yang kaya tanpa akhir, formasi itu digunakan untuk mencegah orang luar masuk serta menyembunyikan aura di dalam gua tempat tinggal. Di pagi hari berikutnya, ki iblis akan diserap oleh Suzimo sepenuhnya. Selama beberapa hari terakhir, monyet, harimau roh, dan bangau kecil bergantian di sekitar telur binatang iblis. Setelah kera diinkubasi selama 10 jam, giliran bangau kecil. Setiap hari, ketika sudah larut malam, mereka meninggalkan 4 jam yang menyedihkan untuk harimau roh. Harimau roh akan memeluk telur binatang iblis di depan dadanya dan bahkan menjilatnya dari waktu ke waktu. Itu mengedipkan matanya dan menghela nafas. Kalau terus begini, tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin, aku pasti akan berada di bawah. Harimau roh melihat telur binatang iblis dan berpikir, cepat dan keluar. Dengan begitu, saya bisa memiliki antek. Jika tidak, hari-hariku akan menjadi neraka dan monyet serta burung bodoh itu akan menggertakku. 4 jam berlalu dalam sekejap mata. Harimau roh merasa seolah-olah baru saja melingkarkan lengannya di sekitar telur binatang iblis. Bahkan sebelum hangat, monyet datang dan membawanya pergi untuk duduk di atasnya. Meskipun harimau roh merasa marah, ia tidak berani melawan dan hanya bisa menonton di samping dengan menyedihkan. Untuk beberapa alasan, Suzimo merasa bahwa monyet, harimau roh, dan bangau kecil sangat memperhatikan telur binatang iblis itu, memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Selain mereka bertiga, tidak ada orang lain yang diizinkan menyentuh telur itu. Tidak ada yang bisa memastikan mana yang lebih efektif, garis keturunan Suzimo atau 3 binatang bergiliran untuk mengurusnya. Beberapa hari kemudian, telur binatang iblis benar-benar bereaksi. Di dalam, tanda-tanda kehidupan mulai memancar. Pada awalnya, itu sangat lemah. Namun, itu menjadi lebih jelas dan lebih intens seiring berjalannya waktu. Ketika mendengar bahwa Suzimo telah membawa kembali telur binatang iblis dari reruntuhan, binatang penjaga mistik, Bangau Senior, datang beberapa kali dan agak khawatir tentang proses inkubasi telur juga. Selama periode waktu ini, Suzimo melihat-lihat banyak buku kuno tentang binatang iblis. Dia dengan kuat mengingat segala macam informasi tentang berbagai binatang iblis, binatang sisa kuno dan bahkan binatang buas berdarah murni. Menurut Bangau Senior, jika binatang buas berdarah murni lahir, itu akan mengejutkan surga dan pasti akan ada fenomena universal. Semakin kuat garis keturunan binatang buas, semakin intens dan menakutkan fenomena universal yang menyertainya. Dikatakan ketika Bifang 1 lahir, warna merah terang akan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Bahkan, mungkin ada hujan api. Ketika naga yang merespon lahir, awan akan memenuhi langit dan menyebabkan hujan turun. Fenomena ini akan berlangsung setidaknya selama 7 hari 7 malam, menyebabkan sungai dan danau di dekatnya meluap dan bahkan membentuk banjir yang kuat. Kedatangan Zuyan II membawa kekacauan ke dunia dan api perang yang terus-menerus. Ketika beberapa binatang buas lahir, mereka bahkan mungkin membawa bencana apokaliptik bagi negara dan dinasti. Contoh-contoh seperti itu telah merajalela sejak zaman kuno. Jika binatang sisa lahir, meskipun tidak akan ada fenomena universal, akan ada warna cemerlang yang menyertainya untuk menunjukkan garis keturunan unik mereka sebagai bukti bahwa masa depan mereka akan berbeda dari binatang biasa. Sebulan kemudian, tanda-tanda kehidupan dari telur binatang iblis itu menjadi lebih intens, hampir mencapai puncaknya. Ini berarti bahwa kehidupan di dalam telur binatang iblis bisa turun kapan saja. Tiba-tiba, Suzimo merasa gugup. Monyet, harimau roh, dan bangau kecil telah sibuk sepanjang waktu, menghabiskan sebagian besar perhatian mereka pada telur binatang iblis. Suzimo benar-benar tidak tahu siapa yang akan diikuti oleh makhluk roh itu setelah menetas. Suatu hari, monyet yang sedang berjongkok di atas telur binatang iblis tiba-tiba tersentak tegak. Tingkah laku monyet yang aneh menarik perhatian harimau roh dan bangau kecil. Suzimo membuka matanya dan melihat ke atas juga. Di tanah tidak jauh, telur binatang iblis bergetar lembut, kehidupan baru sedang berjuang di dalam, mencoba memasuki dunia ini. Tiba-tiba, keindahan berambut merah muncul di gua tempat tinggal, ini adalah bentuk manusia dari Bangau Senior. Dia memiliki ekspresi serius dan menatap telur binatang iblis dengan tajam dengan bibir mengerucut. Berdebur, penglihatan Suzimo kabur saat pembudidaya lain muncul di pembudidaya.
Memiliki aura yang sangat besar dan tatapan pendiam, ini adalah Master Sekte, Ling Yun. Meskipun Master Sekte Ling Yun belum pernah ke sini sebelumnya, dia jelas memperhatikan masalah ini. Tak lama, 5 Master Puncak tiba. Tepat setelah itu, banyak tetua sekte tiba juga. Ada pria tua dengan janggut putih panjang dan wanita tua dengan tongkat kayu. Semua orang melihat telur binatang iblis di tanah dengan sedikit antisipasi. Siapapun yang bisa menjadi tetua agung dari sekte semuanya adalah tuan yang disempurnakan jiwa yang baru lahir. Su Zimo diam-diam terkejut. Ini cukup membuat keributan. Selain serangan atau bencana besar sekte, mungkin tidak ada yang bisa mengumpulkan begitu banyak orang. Orang-orang ini semua adalah pembudidaya teratas dari puncak etiril. Tempat tinggal gua yang awalnya luas menjadi sangat ramai setelah orang-orang ini tiba. Monyet, roh iblis, dan bangau kecil duduk di 3 arah, menjaga jarak yang sama antara mereka dan telur sambil melindunginya di tengah. Su Zimo diperas dari kerumunan. Jika itu hanya penetasan binatang iblis biasa, tidak akan ada banyak orang yang memperhatikannya. Namun, mereka semua telah mendengar bahwa telur binatang iblis ini diambil dari reruntuhan. Selain itu, ada banyak pola yang tidak jelas dan rumit yang terukir di cangkangnya. Ini adalah sesuatu yang layak menjadi perhatian semua orang. Ya, pola-pola itu memang misterius. Bahkan dengan pengalaman saya tidak tahu apa pola itu. Seorang lelaki tua yang baru lahir menatap telur binatang iblis untuk waktu yang lama sebelum berkata perlahan. Seorang wanita tua mengerutkan kening dan berkata, sepertinya itu semacam warisan. Sepertinya binatang iblis ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Ini tidak sederhana, seseorang mengangguk setuju. Saat itu, telur binatang iblis yang awalnya bergetar itu tiba-tiba berhenti, menarik perhatian semua orang. Masa menahan napas. Ada keheningan total di gua tempat tinggal sehingga orang bisa mendengar pin drop. Retakan. Terdengar suara renyah. Mata semua orang menyala. Retakan samar telah muncul di telur binatang iblis. Setelah jeda singkat, retakan. 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 Serangkaian suara datang dari permukaan telur binatang iblis. Dalam sekejap mata, 3 retakan lagi muncul di cangkangnya. Suara menjadi lebih jelas saat retakan kecil menyebar ke seluruh telur dengan padat. Tiba-tiba, piak, sebuah lubang kecil pecah di bagian atas telur. Mengupas cangkangnya sedikit demi sedikit, cakar hitam pekat adalah yang pertama terlihat. Mata bentuk manusia bangau senior, si cantik berambut merah, sedikit meredup karena kecewa. Sekte Master Ling Yun mengerutkan kening dan menghela nafas ringan. Beberapa Grand Elder Naschen Sol juga mengirim kesadaran roh mereka untuk memeriksa di luar tempat tinggal gua. Mereka menarik kembali kesadaran roh mereka setelah menemukan bahwa tidak ada kelainan. Di luar sangat tenang tanpa ada tanda-tanda fenomena universal terjadi. Ini berarti bahwa binatang iblis di depan mereka tidak ada hubungannya dengan binatang buas berdarah murni. Banyak tetua agung menggelengkan kepala. Mereka datang untuk melihat apakah binatang buas berdarah murni bisa dihasilkan. Jika itu adalah binatang buas berdarah murni, itu akan menjadi hal terbesar yang telah terjadi di sekte selama ribuan tahun. Sayang, semua orang datang dengan penuh semangat hanya untuk kecewa. 1. Seekor burung ditemukan dalam mitologi Tiongkok. 2. Kera mitos dalam mitologi Tiongkok bab 210, binatang liar. Beruang hitam. Su Zimo pernah berfantasi bahwa akan sangat bagus jika seekor binatang buas berdarah murni ditetaskan juga. Namun, saat kehidupan ini lahir, Su Zimo merasakan perasaan samar di garis keturunannya, itu samar tetapi sangat misterius. Dia tersenyum lembut. Tidak peduli anugerah atau garis keturunan binatang iblis itu, Su Zimo memutuskan bahwa dia akan menyimpannya di sisinya dan membesarkannya. Monyet, harimau roh, dan bangau kecil juga melihat telur yang pecah di tengah dengan gugup. Mata mereka melebar karena penasaran. Di hati monyet dan bangau kecil, anak kecil ini adalah anak bersama. Baik itu binatang buas berdarah murni atau binatang sisa kuno, bahkan jika seekor babi lahir, mereka akan merawatnya dengan baik dan tidak membiarkannya menderita di masa depan. Dalam hati harimau roh, ia berharap bahwa si kecil hanya akan menjadi binatang iblis biasa. Bahkan, semakin lemah, semakin baik. Dengan begitu, posisinya akan meningkat dan tidak perlu diganggu sepanjang hari. Pada saat yang sama, itu juga bisa mengambil antek. Jika itu memiliki dorongan tiba-tiba, itu bahkan bisa menggertak anak kecil itu untuk merasa baik. Kau, mulut harimau roh menganga dan meneteskan air liur dengan senyum bodoh. Itu benar-benar tenggelam dalam fantasinya tentang masa depan yang indah. Piak, namun cakar lain terentang. Itu gelap gulita dan robek di kedua sisi.
Retakan pada cangkangnya semakin besar. Saat melihat itu, semua orang di gua tempat tinggal semakin kecewa saat mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak apa-apa jika tidak ada fenomena universal dan itu bukan binatang buas berdarah murni. Tapi, mengapa tidak ada warna yang spektakuler sekarang setelah cangkangnya retak? Apa ini membuktikan? Itu membuktikan bahwa binatang itu juga bukan binatang sisa kuno. Semua pembudidaya top Ethereal Peak dimobilisasi di sini dalam kegembiraan, hanya untuk menyaksikan kelahiran binatang iblis biasa. Kesenjangan psikologis terlalu besar. Sekte telah membesarkan banyak binatang iblis biasa seperti itu. Cangkangnya terkoyak oleh celah kecil dan kepala hitam muncul. Itu tampak seperti anjing dengan mata tertutup rapat dan merasa sangat lemah. Tampaknya lapar. Binatang kecil itu mengendus-endus dengan hidungnya dan meraih pecahan kulit telur di sampingnya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Moon. Dalam waktu singkat, binatang kecil itu menyelesaikan cangkang telur yang seukuran kepalan tangan. Sekarang, fitur binatang kecil itu sepenuhnya terbuka untuk semua orang. Itu telanjang dan gelap gulita, terlihat sangat biasa. Mungkin karena baru saja memakan kulit telur, tubuhnya sedikit membengkak. Sekali lagi, gua tempat tinggal menjadi sunyi. Suasana terasa aneh. Semua orang memandang binatang kecil itu dengan ekspresi aneh, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Meskipun semua orang telah menentukan bahwa ini bukanlah binatang buas berdarah murni atau binatang sisa kuno, ini terlalu biasa. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya. Bahkan jika tidak ada fenomena universal atau cahaya cemerlang, binatang iblis normal akan mengandung ki iblis saat dilahirkan karena mereka menghabiskan waktu lama di tubuh ibu mereka. Semakin tebal ki iblis, semakin kuat binatang iblis itu. Tapi binatang kecil ini, desah. Orang tua itu tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Sejak pecah dari cangkang sampai sekarang, binatang kecil itu tidak memiliki sedikit pun ki iblis. Ini berarti bahwa itu bahkan bukan binatang iblis. Itu hanya bisa dianggap sebagai binatang buas. Binatang kecil ini tidak memiliki kecerdasan. Dia bahkan tidak tahu cara membuka matanya. Dia terlalu lemah, seorang wanita tua di samping menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-katanya kasar, itu adalah kebenaran. Semua orang tahu bahwa binatang buas bukanlah paranormal dan tidak memiliki banyak kecerdasan. Suzimo mengerutkan kening dan mencoba mengingat semua buku kuno yang telah dia baca. Dia membuat perbandingan antara penampilan binatang kecil dan semua binatang iblis, sisa binatang purba dan binatang buas berdarah murni. Setelah putaran perbandingan, Suzimo menemukan bahwa tidak ada binatang iblis yang cocok dengan binatang kecil di depannya. Dalam hal kesamaan, binatang kecil itu paling mirip dengan anak beruang hitam. Dalam kehancuran lebih dari 5.000 tahun yang lalu, Extreme Fire Lord mempertaruhkan nyawanya untuk membawa kembali telur binatang iblis hanya untuk menetaskan beruang hitam. Mulut Suzimo berkedut. Jika Extreme Fire Lord masih hidup dan melihat ini, dia mungkin akan mati karena marah. Tentu saja, binatang kecil itu tidak persis sama dengan beruang hitam. Tubuhnya sedikit bengkak dan kepalanya seperti anjing. Telapak tangannya memiliki bantalan merah darah di tengah dan memiliki cakar lebih panjang dari beruang hitam yang bisa ditarik dengan bebas. Hei, binatang kecil itu mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan suara. Itu tidak terdengar seperti raungan kuat dari binatang iblis, melainkan, itu tampak seperti bayi yang baru lahir yang sedang belajar berbicara. Fufu, ada tawa ramah di sekitar. Bahkan tangisannya sangat lemah. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan asal-usul binatang kecil itu, banyak tanda yang menunjukkan bahwa ini adalah jenis binatang buas yang paling biasa. Harimau roh sangat senang. Semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Akhirnya ada antek yang bisa diinjak-injaknya. Binatang kecil itu berjalan dengan canggung, mencoba berjalan. Itu bergoyang dan tampak seperti bisa jatuh kapan saja. Hei, menangis sekali lagi, binatang kecil itu mengendus-endus di udara, seolah mencari sesuatu. Matanya tertutup rapat dan hanya bisa mengenali jalannya melalui aroma. Monyet, harimau roh, dan bangau kecil segera menjadi gugup. Mereka memiliki kesepakatan sebelumnya bahwa setelah binatang kecil itu lahir, siapapun yang dicarinya akan menjadi bos di antara mereka yang sedikit. Binatang kecil itu berdiri terpaku di tempat sejenak sebelum berbalik. Perlahan, ia berjalan menuju harimau roh dengan cara yang canggung. Harimau roh segera bersemangat dan hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri, melompat dan mengaum dengan liar. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Awalnya, harimau roh berpikir bahwa itu sudah tidak buruk sekarang karena dia memiliki antek. Dari kelihatannya, dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi bos sekarang.
Tabel telah berubah dan saya akhirnya berhasil. Ini adalah perjalanan yang sulit. Harimau roh memandang binatang kecil itu dengan cara terbaik untuk berjalan dan meneteskan air mata. Di sisi lain, monyet dan bangau kecil marah, wajah mereka penuh ketidaksenangan. Dalam suasana hati yang baik, harimau roh itu menunjuk monyet dan menggelengkan kepalanya, bahkan tanpa malu-malu menjulurkan lidahnya dengan gembira. Monyet menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga buku-buku jarinya retak, matanya hampir memuntahkan api. Setelah melihat keadaan monyet, harimau roh gemetar ketakutan dan buru-buru menarik kembali lidahnya. Pada saat itu, binatang kecil itu sudah tiba di depan harimau roh. Harimau roh itu menjilati wajahnya dan mencondongkan tubuh, memperlihatkan senyuman yang menurutnya paling baik. Setelah sedikit jeda, binatang kecil itu melilit wajah besar harimau roh itu dan terus berjalan maju. Senyum di wajah harimau roh membeku. Ini benar-benar canggung. Harimau roh ingin menangis dan mengutuk dalam hati, beruang hitam terkutuk, kamu berbohong. Kau akan membuatku terbunuh. Harimau roh itu segera berbalik dan menatap monyet dengan patuh, merasakan penyesalan dan penyesalan yang mendalam atas provokasinya sebelumnya. Monyet mengabaikan harimau roh sepenuhnya dan terus memperhatikan binatang kecil itu. Meskipun matanya tertutup dan baru saja belajar berjalan, binatang kecil itu masih bermanuver melalui kerumunan dan tiba di depan Suzimo setelah banyak kesulitan. Bab 211, binatang kecil yang menakutkan. Binatang kecil mengangkat kepalanya dan mengendus dengan hati-hati lagi, seolah membuat konfirmasi. Setelah beberapa saat, ia memanjat tubuh Suzimo. Suzimo berada dalam posisi lotus dan tidak terlalu tinggi. Namun, karena binatang kecil itu terlalu pendek, ia mencoba memanjat dari bawah baju Suzimo tetapi gagal setelah beberapa kali mencoba. Sebaliknya, itu jatuh dan berguling, menyebabkan serangkaian tawa. Banyak tetua agung mulai mengambil cuti. Tidak ada artinya tinggal di sini lebih jauh. Meskipun beruang hitam itu sangat imut, itu hanyalah binatang buas, tidak seperti kelinci dan anjing di pinggir jalan. Suzimo tidak peduli. Tidak peduli apa, dia akan membesarkan binatang kecil ini dan menjadikannya eksistensi yang kuat. Jadi bagaimana jika itu adalah binatang buas? Dia tidak memiliki akar roh di tempat pertama juga. Tapi sekarang, bukankah dia juga berhasil menjadi seorang kultivator? Tidak ada yang bisa memutuskan bagaimana mereka dilahirkan. Namun, jalan yang mereka ambil dan pencapaian mereka di masa depan akan bergantung pada ketekunan dan peluang mereka. Binatang kecil itu terus berguling beberapa kali, menutupi tubuhnya dengan debu. Dengan mata tertutup, ia menggosokkan dirinya ke kaki Suzimo dengan lembut dalam kesedihan. Suzimo mengeraskan hatinya dan tetap diam. Dia tidak membantu binatang kecil itu, berharap dia bisa memanjat sendiri. Ya, binatang kecil itu mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya yang ompong. Dengan seluruh kekuatannya, ia berteriak dengan suara kekanak-kanakan dengan menyedihkan. Hati Suzimo melunak dan dia tidak bisa lagi bertahan. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengangkat binatang kecil itu. Mungkin karena baru lahir, binatang kecil itu tidak besar. Panjangnya sekitar setengah kaki, pas dengan telapak tangan Suzimo. Terkekeh, Suzimo memegang binatang kecil dengan tangan kirinya dan menggodanya dengan tangan kanannya. Zimo, sumbangan beruang hitam ini terlalu buruk. Jangan menandatangani sumpah darah dengan itu, pria tua yang kusut itu khawatir dan datang untuk mengingatkannya. Meskipun kekuatan sumpah darah kuat, kekuatannya akan melemah jika seseorang membuat terlalu banyak sumpah darah. Sulit untuk menjamin bahwa binatang iblis tidak akan mengkhianati dan membunuh pemiliknya di masa depan. Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya hanya akan menandatangani sumpah darah dengan satu binatang iblis, paling banyak 2. Di mata lelaki tua yang acak-acakan itu dan semua orang, kehidupan Suzimo bisa dalam bahaya jika dia terus menandatangani sumpah darah dengan binatang iblis. Master Sekte Ling Yun juga mengangguk ke arah Suzimo. Binatang kecil ini belum mendapatkan perasaan. Angkat saja dengan santai dan jangan terlalu memikirkannya. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Ling Yun berbalik untuk pergi. Kepala Suzimo menunduk dalam diam. Ketika 5 master puncak melihat itu, mereka berpikir bahwa dia menerima pukulan besar dan sangat kecewa. Mereka hanya bisa menghela nafas ringan dan meninggalkan tempat itu. Pada saat itu, Suzimo sedang melihat binatang kecil yang tergeletak di pangkuannya dengan tatapan aneh, sepertinya sedang berpikir keras. Awalnya, Suzimo mengira binatang kecil itu juga binatang buas biasa. Mungkin itu benar-benar anak beruang hitam yang belum memiliki perasaan dan hanya lucu. Namun, tindakan binatang kecil sebelumnya mengubah pikiran Suzimo sepenuhnya. Binatang kecil itu jelas tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang.
Sebelumnya, Su Zimo menggoda binatang kecil dengan tangan kanannya. Segera, ekspresi binatang kecil itu berubah. Tampaknya merasakan sesuatu dan menjulurkan hidungnya, mengendus tangan kanan Su Zimo dengan hati-hati. Akhirnya, binatang kecil membuka mulutnya dan menjilat ujung jari Su Zimo. Akhirnya berubah ke posisi nyaman sebelum tertidur. Tindakan itu sepertinya bukan apa-apa. Namun, itu menyebabkan kegemparan besar di hati Su Zimo. Tangan kanannya dapat dianggap sebagai kartu truf terkuatnya, membantunya melarikan diri dari bahaya 2 kali. Tak seorang pun di seluruh gua tempat tinggal yang tahu tentang rahasia di balik tangan kanannya. Bahkan Derek Senior tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, binatang kecil baru saja lahir dan bisa merasakannya tanpa bisa membuka matanya. Itu mencoba yang terbaik untuk datang dan meraih tangan kanannya. Ini jelas bukan kebetulan. Bangos Senior belum pergi dan masih berada di gua tempat tinggal. Su Zimo menoleh dan tidak bisa tidak bertanya, "Senior, apakah Anda mengenali binatang kecil ini?" Bangos Senior berjalan perlahan, berdiri di depan Su Zimo dan memandangi binatang kecil dengan hati-hati sebelum menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak ingat pernah melihat binatang iblis seperti itu. Mungkinkah buku-buku kuno meninggalkannya?" Su Zimo bertanya lagi. "Itu mungkin." Bangos Senior berkata dengan suara rendah, "Lagi pula, sudah lama sekali sejak zaman purba sampai sekarang. Ditambah dengan banyaknya binatang iblis yang telah punah, ada kemungkinan itu bisa ditinggalkan." Berhenti sejenak, Bangos Senior melanjutkan, "Namun, memang benar bahwa tidak ada fenomena universal, warna spektakuler atau ki iblis ketika binatang ini lahir. Mungkin itu hanya beruang hitam biasa." Saat dia mengatakan itu, Bangos Senior membungkuk dan mengulurkan tangan, ingin menyentuh binatang kecil. Tiba-tiba, binatang kecil yang awalnya tidur terbangun. Meskipun matanya masih tertutup, itu jelas sedikit gugup. Seolah merasakan aura asing mendekat, binatang kecil itu menjulurkan kepalanya dan mengendus. Cakar yang awalnya ditarik mengintip keluar secara bertahap, memperlihatkan kilatan dingin dan gelap. Perasaan yang begitu tajam, mata Su Zimo berbinar. Binatang kecil lahir kurang dari 1 jam yang lalu dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Namun, dalam tidurnya, ia masih bisa merasakan aura asing dan tersentak bangun. Dengan reaksi seperti itu adalah bukti bahwa binatang kecil itu luar biasa. Su Zimo sedikit senang. Derek Senior membeku sesaat sebelum tertawa. Anak kecil ini cukup tajam. Dengan mengatakan itu, Bangos Senior mengulurkan jarinya dan menepuk dahi binatang kecil itu dengan penuh kasih sayang. Seketika, binatang kecil itu mundur dengan tergesa-gesa. Namun, itu terlalu lambat dan belum memiliki keseimbangan yang baik dari tubuhnya. Seakan menyadari bahwa dia tidak bisa menghindarinya, binatang kecil itu dengan tergesa-gesa mengulurkan cakarnya dan menggaruk telapak tangan Bangos Senior dengan gerakan panik. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tersenyum. Binatang kecil ini cukup menarik. Untuk berpikir bahwa itu tahu cara melakukan serangan balik. Su Zimo hendak berbicara ketika dia menyadari ada yang aneh dengan tatapan senior bangau itu. Dia berdiri di tempatnya, membeku dan tidak bergerak. "Senior, ada apa?" Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya secara otomatis. "Salah?" Setelah beberapa saat, Bangau senior tersentak dari pingsannya seolah-olah dia sangat terkejut. "Agak aneh," dia bergumam berulang kali, "salah. Kami semua salah. Apa maksudmu?" Su Zimo bingung. Bangau senior memandangi binatang kecil yang bersembunyi di pelukan Su Zimo dengan tatapan menyala. Bahkan, ada sedikit ketakutan saat dia bertanya dengan ragu, "Anak kecil itu baru saja mencakarku." "Itu benar?" Su Zimo mengangguk, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Bangau senior. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Itu menyakitiku." Su Zimo membeku di tempat, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kultivasi Derek Senior tidak lebih lemah dari Lord yang disempurnakan jiwa yang baru lahir. Selain itu, sebagai iblis, tubuh Bangos Senior sangat kuat untuk memulai. Bahkan jika binatang kecil itu adalah binatang buas berdarah murni, cakarnya tidak akan menimbulkan ancaman apapun, ia hanya akan menggaruk Bangos Senior seperti gatal. Tapi, Bangos Senior benar-benar merasakan sakit. Hal yang paling menakutkan adalah binatang kecil itu lahir kurang dari 1 jam. Jika goresan itu mendarat di tubuh Su Zimo sebelumnya, itu akan mengukir beberapa lubang di tubuhnya. Bab 212, Roh Malam. Meskipun mereka tidak tahu asal-usul binatang kecil, tidak sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya itu setelah tumbuh dewasa. Latar belakang binatang kecil ini mungkin jauh dari sederhana. Jaga baik-baik dan itu pasti akan sangat membantumu di masa depan.
Bangau senior berkata dan menatap binatang kecil dengan hati-hati, matanya penuh dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi di sini? Ini adalah binatang kecil yang tidak memiliki fenomena universal, warna spektakuler atau bahkan ki iblis ketika lahir, bagaimana ia memiliki kekuatan penghancur seperti itu? Bangau senior menggelengkan kepalanya dan pergi dengan bingung. Sebelum dia pergi, Bangau senior masih khawatir dan berbalik untuk memperingatkan Suzimo, ngomong-ngomong, awasi. Jangan biarkan itu berkeliaran di sekte. Petik 2. Jangan khawatir, senior. Suzimo mengangguk. Aku akan menjaganya selama periode waktu ini dan tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Sekarang Suzimo memikirkannya, binatang kecil itu pada dasarnya adalah bayi yang baru lahir yang bahkan tidak bisa membuka matanya. Itu tidak tahu apa-apa dan berada pada titik terlemahnya. Jika dia membiarkannya berkeliaran di sekitar sekte, itu mungkin akan kehilangan nyawanya. Bibir Bangau senior berkedut dan dia memutar matanya seperti manusia. Saya khawatir terjadi sesuatu pada orang lain. Suzimo, setelah Bangau senior pergi, monyet, harimau roh, dan bangau kecil datang. Sebelumnya, harimau roh mengolok-olok monyet dan dipukuli oleh monyet sementara bangau kecil menonton dengan gembira. Karena itu, tak satu pun dari ketiganya memperhatikan percakapan antara Bangau senior dan Suzimo. Setelah kembali, harimau roh memelototi binatang kecil dengan getir dan berpikir, beruang hitam. Aku benar-benar selesai denganmu. Saya akan mengingat ini dan menyelesaikannya dengan Anda setelah Anda tumbuh dewasa. Huff. Binatang kecil itu benar-benar terlalu kekar sehingga harimau roh khawatir itu akan dibunuh dengan satu pukulan. Hanya dalam sehari, binatang kecil itu bisa membuka matanya. Matanya gelap dan berkilau, memancarkan kecerdasan seperti sepasang permata yang mempesona. Pada hari itu, monyet, harimau roh, dan bangau kecil meninggalkan sekte dan memperoleh susu dari banyak binatang iblis, menempatkan semuanya di depan binatang kecil. Binatang kecil mengendus tanpa meminumnya. Itu tampak sedikit meremehkan. Sebaliknya, binatang kecil itu memilih untuk terus mengisap jari-jari tangan kanan Suzimo. Mungkin karena kulit telurnya, binatang kecil itu tidak merasa lapar selama seminggu penuh. Hal paling umum yang dilakukan binatang kecil itu adalah berbaring di pangkuan Suzimo dan tidur nyenyak sambil mengunyah jari tangan kanannya. Selama periode waktu ini, Suzimo memiliki pemahaman kasar tentang temperamen binatang kecil juga. Itu adalah yang paling dekat dengannya dan akan menempel padanya setiap hari. Karena binatang kecil sangat sensitif terhadap aura asing, ia akan waspada atau bahkan membalas jika ada orang asing yang mendekatinya. Selain Suzimo, itu juga relatif dekat dengan monyet, harimau roh, dan bangau kecil. Dari sudut pandang itu, mereka bertiga tidak menyia-nyiakan bulan mereka dengan sia-sia. Kadang-kadang, mereka berempat bahkan akan bermain-main di gua tempat tinggal dengan gembira. Setelah melihat itu, Suzimo akan selalu merasakan kehangatan dan senyuman. Setelah seminggu, gigi binatang kecil tumbuh. Meskipun mereka kecil, mereka sangat tajam dan tidak lebih lemah dari cakarnya. Namun, yang membingungkan monyet, harimau roh, dan bangau kecil adalah bahwa tidak peduli jenis binatang buas yang mereka buru, binatang kecil hanya akan naik dan mengendus alih-alih memakannya. Bahkan jika lapar, ia akan memilih untuk mengisap jari Suzimo daripada memakan makanan yang sebenarnya. Itu aneh. Suzimo juga bingung. Mungkinkah binatang kecil menjadi vegetarian? Setelah dipikir-pikir, Suzimo merasa itu tidak benar. Cakar dan gigi binatang kecil itu sepertinya tidak dimaksudkan untuk menjadi vegetarian. Beberapa hari ini, Suzimo tidak banyak berkultivasi. Sebagai gantinya, dia secara khusus memurnikan beberapa kuali ramuan dan memilih yang bermutu tinggi dan sempurna untuk binatang kecil. Namun, monyet, harimau roh, dan bangau kecil adalah yang berjuang untuk itu sementara binatang kecil menolak semuanya. Itu aneh. Suzimo menepuk kepala binatang kecil itu dan menegur dengan ringan, mengapa kamu tidak memakan semuanya, Hei, binatang kecil belum menguasai bahasa iblis dan hanya bisa berteriak, hias. Mengedipkan mata hitam berliannya, itu tampak sedih. Hari ini, monyet dan bangau kecil pergi berburu. Suzimo duduk di tempat tidur batunya dan memegang batu roh di kedua tangannya, tampaknya sedang berkultivasi dan tidak dapat diganggu. Kesempatan ada di sini. Harimau roh telah mengolah Void Thunder manual selama periode waktu ini dan merasa bahwa itu semakin kuat, sekarang menjadi roh iblis yayasan pendirian. Menggosok cakarnya bersama-sama, harimau roh bersiap untuk mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran yang baik kepada binatang kecil itu. Ia ingin memaksakan citra makhluk yang perkasa, ganas dan tak terbendung di hati binatang kecil itu. Beruang hitam, berhenti tidur. Bangun.
Harimau roh menyelinap di depan binatang kecil dan menggeram pelan, menamparkan kepala binatang kecil itu dengan backhand. Awalnya tertidur, tubuh binatang kecil itu bergetar dan menjulurkan cakarnya, menghalangi secara naluriah. Puff! Kilatan darah muncul. Beberapa lubang berdarah muncul di cakar harimau roh. Harimau roh itu tercengang. Binatang kecil juga benar-benar terjaga. Aduh! Melolong kesakitan dengan wajah pucat, harimau roh itu memelototi binatang kecil itu dan menggertakkan giginya, menggeram, beruang hitam. Anda sama sekali tidak dapat dipercaya. Bahkan ketika Anda sedang tidur, Anda sangat gugup. Anda telah mengacaukan saya sampai mati. Petik 2. Binatang kecil itu membungkuk karena malu dan menjulurkan lidahnya untuk menjilati cakar harimau roh sebagai bentuk kenyamanan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang saya bayangkan. Bahkan setelah beruang hitam ini lahir, aku masih yang terlemah. Wajah harimau roh itu berlinang air mata saat kesedihan menggenang dalam dirinya. Saat itu, monyet melangkah ke gua tempat tinggal berlumuran darah. Itu membawa macan tutul di pundaknya, besar seperti gunung kecil dan ditutupi bulu hijau. Macan tutul awan zamrud. Suzimo mengenali macan tutul pada pandangan pertama, itu adalah sisa binatang purba yang sangat kuat. Kepala Emerald Cloud Leopard hancur dan dipenuhi dengan luka di sekujur tubuh, jelas sudah mati. Monyet juga memiliki banyak luka di tubuhnya, itu adalah pertempuran yang menghancurkan. Saat mayat Emerald Cloud Leopard diletakkan, binatang kecil tiba-tiba melompat dari Suzimo dan berlari ke mayat itu untuk mengendus. Bersin. Binatang kecil itu meregangkan cakarnya dan memotong kulit dan daging Emerald Cloud Leopard dengan mudah. Itu membuka mulutnya dan mengunyah sepotong daging, menelannya. Suzimo menyipitkan pandangannya saat melihat itu. Dia telah mengamati binatang kecil selama periode waktu ini. Dalam 10 hari terakhir, tubuh binatang kecil tumbuh sedikit lebih banyak. Itu tidak lagi kembung atau mirip dengan beruang hitam. Kepala binatang kecil itu menyerupai kepala anjing sedangkan sosoknya menyerupai kepala harimau. Hitam pekat, tidak memiliki bulu dan setelah mencabut cakarnya, ia bisa berjalan tanpa suara. Suzimo memeriksa cakar dan gigi binatang kecil dengan hati-hati, baik dari segi struktur atau ketajamannya, itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Selanjutnya, binatang kecil telah menunjukkan tanda-tanda bakat tempurnya yang menakutkan saat sedang bermain dalam beberapa hari terakhir. Bakat tempur itu sepertinya naluri. Cakar dan gigi yang sangat tajam, indera penciuman yang tajam, kekuatan yang kuat, daya ledak, bakat tempur yang menakutkan. Binatang iblis seperti itu praktis dilahirkan untuk membunuh. Di depan Suzimo, monyet, harimau roh, dan bangau kecil, binatang kecil itu sangat jinak dan menggemaskan. Namun, larut malam, ia akan berdiri dengan tenang dan berpatroli di gua tempat tinggal, mengamati dengan tatapan dingin. Kadang-kadang, binatang kecil akan berdiri di luar gua tempat tinggal dan menatap bulan purnama, memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan yang berubah-ubah dan misterius, itu seperti dewa yang berjalan melalui alam fana di malam hari. Bagaimana kalau kami memanggilmu Night Spirit mulai sekarang? Suzimo bergumam. Bab 213, Tiga murid warisan hebat selama setengah bulan berikutnya, Suzimo menemukan bahwa Night Spirit, binatang kecil misterius, sangat pilih-pilih makanannya. Itu tidak menyentuh daging binatang iblis biasa sama sekali. Ketika datang ke sisa binatang purba, roh malam akan memilih untuk memakannya. Sepertinya mereka juga tidak menikmatinya, makan sangat sedikit. Suzimo tidak terlalu memikirkannya, hanya berasumsi bahwa mereka belum menemukan makanan yang tepat. Lagi pula, kebanyakan binatang iblis tidak akan memakan setiap binatang iblis lainnya juga, mereka juga memiliki preferensi mereka sendiri. Suzimo berencana untuk menunggu sampai Night Spirit lebih tua sebelum mengeluarkannya sehingga ia bisa berburu sendiri untuk melihat jenis binatang iblis yang disukainya. Seiring berjalannya waktu, tubuh Night Spirit mulai menjadi lebih kasar seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh. Sebulan kemudian, pria tua yang acak-acakan itu datang untuk kunjungan mendadak. Zimo, aku punya kabar baik. Dia berkata sambil tersenyum saat dia masuk, persiapkan dirimu. 3 hari kemudian, Wen Xuan dan beberapa tetua akan membawamu ke suatu tempat. Hah? Di mana? Tanya Suzimo. 50 km dari sekte ada lembah Dongling, tempat dengan medan unik yang merupakan tempat berkumpulnya roh alami. Semua kiroh di sekitarnya dikumpulkan di lembah dan disuntikkan ke dalam kolam roh. Pria tua yang acak-acakan itu melanjutkan, setiap 10 tahun, ketika kolam roh diisi, itu akan terbuka sekali untuk penggarap pendirian yayasan yang disempurnakan dari sekte untuk berkultivasi di dalamnya. 1 tahun kultivasi di dalam setara dengan 5 tahun di luar. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Dalam hal ini,
lembah Dongling benar-benar tempat yang diberkati. Namun, keraguan muncul di hati Suzimo ketika dia berkata, "Tuan, saya tidak berada di pendirian yayasan yang sempurna." Pria tua yang kusut itu tertawa kecil. "Ini awalnya bukan urusanmu. Namun, Penatua Chen membuat saran untuk mengizinkan beberapa murid sekte dalam dengan bakat dan potensi besar untuk berkultivasi di dalam kolam roh juga. Di aula utama Istana Ethereal, Penatua Chen bahkan menyebutkan nama Anda secara khusus." Petik 2. Oh, Su Zimo sedikit terkejut. Dia hanya bergabung dengan sekte dalam untuk waktu yang singkat dan sebagian besar dalam pengasingan. Karena itu, dia benar-benar tidak tahu siapa Penatua Chen ini. Pria tua yang acak-acakan itu melanjutkan, "Zimo, ketika Anda melihat Penatua Chen 3 hari kemudian, pastikan untuk berterima kasih padanya dengan benar." Su Zimo mengangguk. Setelah kembali ke sekte, jadwal Su Zimo sangat padat. Selain meneliti teknik penyempurnaan senjata, dia harus mengerjakan formasi pedang cahaya lilin sambil meningkatkan keabadian dan kultivasi iblisnya bersama dengan menjaga roh malam. Jarang sekali dia mendapatkan kesempatan seperti itu. Suzimo dapat memanfaatkan ini untuk mengesampingkan segalanya dan fokus pada kultivasinya sehingga dia dapat membuat terobosan awal. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Suzimo secara alami tidak bisa membawa monyet, harimau roh, dan bangau kecil bersamanya untuk perjalanan ini. Selain itu, lembah Dongling adalah tempat para pembudidaya keabadian dan tidak ada gunanya bahkan jika monyet dan yang lainnya bergabung dengannya. Namun, ketika mendengar bahwa Suzimo akan pergi, Night Spirit, Hiaet, tanpa henti dan bersikeras untuk ikut apapun yang terjadi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, hati Suzimo melunak dan dia akhirnya menyetujuinya. Selama sebulan terakhir, di bawah perintah ketat Suzimo, Night Spirit tidak mengambil satu langkah pun keluar dari gua tempat tinggal. Mungkin sudah waktunya untuk melihat dunia luar. Pada pemikiran itu, Suzimo memasukkan roh malam ke dalam jubahnya dan memerintahkannya untuk tidak keluar sebelum meninggalkan gua tempat tinggal. Tempat berkumpulnya adalah puncak depan sekte. Setelah tiba, Suzimo melihat dua wajah yang dikenalnya. Sedikit lemak dan Leng Rou. "Kakak, di sini." Lemak kecil melambai padanya. Leng Rou sedikit mengangguk dan menyapa, "Saudara muda Su." Mengingat karakter Leng Rou, fakta bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menyapa seseorang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu dan keduanya sedikit gemuk dan Leng Rou berada di pendirian yayasan tahap akhir. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa kecepatan kultivasi Suzimo tidak cukup cepat. Itu adalah kebalikannya. Kecepatan kultivasi Suzimo sudah sangat cepat. Meskipun menghabiskan sebagian besar usahanya untuk ramuan dan penyempurnaan senjata, formasi dan kultivasi iblis, ranah kultivasi keabadiannya tidak ketinggalan. Di samping sedikit lemak dan Leng Rou berdiri 30 murid sekte dalam yang aneh. Suzimo mengalihkan pandangannya. Murid sekte dalam ini semuanya berada di pendirian yayasan tahap akhir. Suzimo mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak pembudidaya tiba secara bertahap. Mensurvei dari awal, baik itu para pembudidaya yang tiba lebih dulu atau lambat, Suzimo menyadari bahwa dia adalah satu-satunya penggarap pendirian yayasan tahap menengah. Suzimo merasakan aura yang tidak biasa dan merasa ada sesuatu yang salah. Jika perjalanan lembah Dongling ini didasarkan pada kultivasi seseorang, murid pendirian yayasan tahap akhir harus diberi peringkat sebelum dia yang berada di pendirian yayasan tahap menengah. Jika dalam hal potensi dan anugerah, mengapa selain dia, sisanya semua berada pada tahap akhir dan pendirian yayasan yang disempurnakan? Pengaturan itu dipenuhi dengan konflik tidak peduli bagaimana dia melihatnya. "Lihat, mereka adalah 3 murid warisan besar dari sekte kita." Lemak kecil berteriak pelan dan menunjuk ke 3 orang yang terbang tidak jauh. Pembudidaya berjubah abu-abu di sebelah kiri adalah Ji Chengtian dan dikatakan bahwa dia adalah pendirian Yayasan 4 Meridian. Biasanya, penggarap pendirian yayasan yang disempurnakan akan dirujuk oleh jumlah meridian yang telah mereka buka. Pembudidaya berjubah biru di sebelah kanan adalah Luo Yi dan dia juga pendiri Yayasan 4 Meridian. Di tengah adalah pemimpin dari 3 murid warisan besar, Qin Yu. Dia berada di 5 Meridian Foundation Establishment dan juga merupakan sekte dalam nomor 1 yang sebenarnya. Saya bahkan mendengar dari Master bahwa Qin Yu memiliki kesempatan untuk membuka Meridian ke-6 sebelum kompetisi sekte. Biasanya, seseorang akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membentuk inti jika mereka memiliki 4 Meridian yang tidak terkunci. Dalam kompetisi sekte, 4 penggarap pendirian Yayasan Meridian memiliki peluang untuk masuk dalam 10 besar sementara 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian adalah show-in untuk 10 besar.
Adapun 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian, dianggap sangat baik jika 1 atau 2 dari mereka muncul dalam kompetisi sekte 10 tahun sekali. Dari sudut pandang itu, seseorang dapat memahami betapa berharganya salah satu dari 3 keterampilan rahasia puncak Ethereal, manual pendirian Yayasan Ethereal. Mengolah pendirian Yayasan Ethereal akan memastikan setidaknya 4 meridian tidak terkunci. Setelah itu akan tergantung pada anugerah, bakat, daya tanggap, dan nasib kultivator itu sendiri. Selama ribuan tahun, memang ada murid sekte yang telah membuka 6 meridian. Di daratan Tianhuang, bahkan jika mereka yang berada di 6 meridian Yayasan Pendirian terus berkultivasi sampai mereka berusia 100 tahun, mereka mungkin tidak dapat membuka meridian ke-7. Jika mereka ingin maju, mereka harus memasuki medan perang kuno. Itulah satu-satunya tempat di mana mereka bisa mendapatkan peluang menantang surgawi dan mengunci meridian ke-7, bahkan ke-8. Alasan mengapa pembudidaya ingin membuka meridian sebanyak mungkin bukan hanya karena peningkatan kekuatan, itu adalah persiapan untuk pembentukan inti. Kualitas inti emas yang terbentuk dari 4 meridian secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kualitas yang terbentuk dari 5 meridian. Kualitas inti emas 5 meridian tidak dapat dibandingkan dengan inti emas 6 meridian. Dikatakan bahwa begitu kualitas inti emas mencapai tingkat tertentu, energi roh dalam tubuh mereka akan mencapai keselarasan dengan langit dan bumi dan sebuah fenomena yang akan mengejutkan dunia akan lahir. Itu adalah fenomena inti emas yang terkenal dari dunia kultivasi. Bab 214, Perubahan Cuaca Sepanjang Sejarah. Ada banyak pembudidaya yang telah membentuk inti. Namun, tidak satupun dari mereka mencapai fenomena inti emas. Karena setiap orang memiliki pembelajaran dan pengalaman yang berbeda, pemahaman mereka tentang formasi inti serta jumlah meridian yang dibuka juga berbeda. Banyak faktor yang berbeda akan membentuk berbagai fenomena inti emas. Kekuatan yang dibentuk oleh fenomena inti emas juga berbeda. Beberapa fenomena begitu dahsyat sehingga bisa mengguncang dunia dan membentuk tsunami saat dilepaskan. Namun, beberapa fenomena lain relatif lebih lemah. Seperti kata pepatah, sebuah fenomena pasti akan terjadi ketika 8 meridian dibuka. Namun, membuka kunci 8 meridian sama sulitnya dengan naik ke langit itu sendiri. Ribuan tahun yang lalu, termasuk master pendiri puncak Ethereal, hanya ada satu orang yang telah membuka kunci 8 meridian. Itu tidak lain adalah pemilik mistik Gold Silk Armor, ahli menakutkan yang meninggalkan Void Thunder Manual. Ayo, mari kita sambut mereka. Tidak mudah untuk melihat ketiga kakak beradik ini. Si gendut kecil membawa Suzimo dan menangkupkan tinjunya, tersenyum. Salam, kakak senior. Qin Yu dan 2 lainnya menyapu pandangan mereka melewati lemak kecil dengan cepat. Berhenti sejenak di Suzimo, mereka menoleh ke samping dengan ekspresi dingin. Lemak kecil tertawa malu. Ketika dia melihat bagaimana reaksi ketiganya, Suzimo menghilangkan pemikiran untuk menyapa mereka juga. Beberapa penggarap pendirian yayasan yang disempurnakan, 1 dan 2 meridian memandang Suzimo dan yang lainnya dengan tatapan tidak ramah juga. Heh, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Little Fatty menjelaskan, energi roh di kolam roh terbatas. Orang tambahan berarti kecepatan kultivasi yang lain akan turun juga. Kami awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari perjalanan lembah Dongling ini. Sekarang, sama baiknya dengan kita mencuri sumber daya kultivasi mereka. Petik 2. Tiba-tiba, Suzimo tercerahkan. Leng Rou menggelengkan kepalanya. Kolam roh milik sekte dan itu bukan milik mereka. Selain itu, kami juga murid sekte tersebut. Meskipun itu masalahnya, itu mungkin tidak seperti yang mereka pikirkan, kata Little Fat sambil tersenyum pahit. Tak lama, seorang pria berjubah ungu dan tampak angkuh tiba di pedang terbangnya dengan sejumlah murid sekte menemaninya. Feng Haoyu. Harus dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Feng Haoyu memang cepat. Dia sudah mencapai pendirian yayasan yang sempurna sekarang. Feng Haoyu melihat sekeliling dan benar-benar berjalan ketika dia melihat Suzimo. Lama tidak bertemu, saudara muda Su. Dia tiba di depan Suzimo dan berkata dengan senyum palsu. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah kekalahannya dari Suzimo di arena Spirit Peak. Suzimo menatap Feng Haoyu dengan keheningan yang tenang. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Feng Haoyu telah menghentikannya 2 kali secara pribadi sebelumnya. Kedua kali, Suzimo diperingatkan oleh persepsi rohnya terhadap niat membunuh Feng Haoyu. Namun, Feng Haoyu sekarang menyapanya seolah-olah tidak ada yang salah. Mengingat sifat pendendam orang ini, apakah dia akan menurunkan statusnya dan melakukan hal seperti itu? Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika hal-hal terjadi di luar kebiasaan. Feng Haoyu tersenyum dan bertanya, ada apa, Junior Brother Su?
Kau bahkan tidak tertarik untuk berbicara denganku. Kali ini, Feng Haoyu benar-benar tersenyum seolah ada sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Apakah karena dia memasuki lembah Dongling untuk berkultivasi? Mungkin tidak. Saat itu, tiga sosok muncul pada saat yang sama dari tidak jauh. Orang di tengah adalah Wen Xuan, Master Spirit Peak. Dia mengenakan jubah putih dan melakukan perjalanan melalui langit dengan elegan. Dua lainnya adalah inti emas juga, para tetua sekte. Wen Xuan menyapu pandangannya ke murid-murid di bawah dan menganggukkan kepalanya sebelum melambaikan lengan bajunya. Sebuah kapal roh muncul dan mengembang dengan angin dalam sekejap mata. Itu memiliki cukup ruang untuk menampung ratusan orang. Ayo naik. Wen Xuan dan kedua tetua menaiki bejana roh terlebih dahulu dan berdiri di haluan. Banyak murid terbang ke kapal roh dengan pedang terbang mereka dengan ekspresi bersemangat. Para pembudidaya yang bisa menaiki kapal roh ini semuanya adalah murid yang diakui oleh sekte tersebut. Fakta itu sudah cukup untuk membuat orang lain iri. Berubah menjadi seberkas cahaya, kapal roh merobek langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Zimo, si kecil gendut dan Leng Rou berdiri bersama dan mereka bisa merasakan angin menderu di telinga mereka sementara pemandangan berbalik dengan cepat. Menyapu pandangannya kedua tetua sekte, Su Zimo bertanya dengan lembut, siapa di antara mereka yang Penatua Chen? Si gendut kecil menunjuk yang di sebelah kanan. Yang berjubah hitam adalah Penatua Chen dan yang di sebelah kiri adalah Penatua Yu. Apa kabar bro? Tidak apa, Su Zimo menjawab, saya hanya mendengar bahwa itu berkat saran Penatua Chen bahwa kami dapat mengambil bagian dalam perjalanan budidaya kolam roh ini. Iya, aku juga mendengar tentang itu. Lemak kecil tertawa kecil. Penatua Chen benar-benar orang yang baik. Su Zimo tersenyum dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia merasa semakin tidak nyaman. Ada perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang salah tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Melewati kerumunan, Su Zimo tiba di haluan kapal dan membungkuk dengan kepalan tangan. Salam, Master Puncak Wen Xuan dan para tetua. Saya Su Zimo. Wen Xuan menurunkan pandangannya sedikit dan mengangguk. Kedua tetua berbalik dengan tatapan bertanya juga. Senior, saya agak khawatir. Apa? Nada bicara Wen Xuan dingin dan dia acuh tak acuh. Karena hubungannya dengan Feng Haoyu, Wen Xuan selalu memiliki prasangka terhadap Su Zimo. Su Zimo melanjutkan, hampir semua murid inti dari ranah pendirian yayasan dari sekte kami hadir untuk perjalanan lembah Dongling ini. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi pukulan besar bagi sekte kami. Kami pasti tidak akan dapat bersaing untuk peringkat di kompetisi sekte 3 tahun kemudian. Petik 2. Saat dia berbicara, Su Zimo mengawasi ketiga ekspresi mereka. Ketika dia mendengar itu, Penatua Yu tidak bisa menahan tawa. Pergilah ke belakang. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Petik 2. Wen Xuan menjawab dengan dingin, apakah Anda tahu apa artinya bagi siapapun untuk membunuh murid inti yayasan pendirian sekte kami? Sekte mana yang berani melakukan tindakan seperti itu di dalam wilayah dinasti Zhou besar? Penatua Yu juga tertawa. Meskipun kolam roh lembah Dongling hanya terbuka sekali dalam 10 tahun, bagaimana orang luar bisa mengetahui tanggal pastinya? Meskipun Penatua Chen tetap diam, tidak ada perubahan dalam emosinya dan dia masih tanpa ekspresi. Tidak dapat membaca, Su Zimo mengerutkan kening dan kembali ke tempat dia berada. 6 jam kemudian, sebuah lembah di depan terlihat samar-samar. Di sini, sesampainya di atas lembah, kapal roh turun perlahan dan banyak pembudidaya melompat turun. Ada 2 inti emas yang mengawasi lembah Dongling. Ditambah dengan Wen Xuan dan kedua tetua, sekarang ada 5 inti emas dari puncak etiril yang menjaga tempat ini. Di tengah lembah Dongling adalah kolam roh di mana permukaan air berkilauan terang dan memancarkan ki roh yang kaya. Meskipun jaraknya ratusan meter, Su Zimo dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakannya. Ini benar-benar tempat yang diberkati. Lemak kecil mengeluarkan ekspresi mabuk saat dia menarik napas dalam-dalam dan memuji. Fu. Feng Haoyu tertawa dan berkata dengan penuh arti, semuanya, nikmatilah dirimu dengan baik. Saat itu, awan gelap muncul di luar lembah Dongling, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dalam awan gelap bahkan ada bintik cahaya merah yang berkilauan menyeramkan. Cuaca telah berubah.